Jadi jangan sampai kita hanya mau menerima berkat dari Tuhan, tetapi kita tidak mau menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kadang kita hanya stop di situ saja. Saya mau menerima berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub, tapi saya nanti dulu untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Padahal kalimat itu sambung. Engkau akan menjadi diberkati dan akan menjadi berkat bagi bangsa. Bapak Ibu ini dikasih dalam Tuhan. Ini panggilan gereja. Sama seperti Israel yang dipilih, kita pun dipilih oleh Tuhan untuk diberkati dan menjadi berkat. Kita dipilih untuk hidup di dalam satu komunitas yang besar, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar. Ini menunjukkan bahwa umat Allah, umat Kristen, umat yang telah ditebus, sekarang mengambil bagian dalam panggilan untuk apa? Menjadi saksi Allah di dunia ini. Bagaimana hidup kita? Sudahkah hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang? Melalui apa? Kuasa pertobatan yang telah terjadi dalam hidup kita. Itu paling penting. Berkat di sini bukan hanya berbicara materi, Bapak Ibu. Menjadi berkat ini bukan hanya berbicara tentang materi, tetapi berbicara tentang karakter, integritas, hidupmu yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Apakah sungguh-sungguh hidupmu itu sudah menampilkan pertobatan sejati atau belum? Gereja harus tampil sebagai anak-anak terang, bukan anak-anak kegelapan. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Ini panggilan untuk kita. Jadi ketika Petrus menyebut bangsa yang terpilih, ia mengingatkan bahwa meskipun mereka dalam penganiayaan, mereka dalam penderitaan, mereka dalam kesusahan, mereka adalah orang-orang yang tetap dipilih dan dikasihi oleh Tuhan. Begitu juga dengan hidup kita. Hidup kita walaupun banyak sekali penderitaan, tantangan dalam iman kita, pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, tetapi kita di hadapan Tuhan tetap menjadi orang yang dikasihi Tuhan. Amin. Yang walaupun kita punya banyak pergumulan, permasalahan himpitan dari kanan dan kiri, di hadapan Tuhan kita adalah orang yang dikasihi Tuhan. Ini menjadi penghiburan tersendiri, Bapak Ibu. Seharusnya menjadi kekuatan bagi kita ketika kita sedang dalam pergumulan, ketika kita sedang dalam kesendirian, ketika kita sedang dalam keadaan yang membuat kita bingung. Identitas ini seharusnya membuat kita melihat bagaimana Tuhan begitu mengasihi hidup saya dan Bapak Ibu. Katakan kanan kiri, engkau dikasihi Tuhan. Walaupun banyak pergumulan, engkau tetap dikasihi Tuhan. 1, 2, 3. Walaupun banyak pergumulan, engkau tetap dikasihi Tuhan. Amin, Bapak Ibu, engkau dikasihi Tuhan. Selanjutnya, Bapak Ibu. Jadi gereja dipilih untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih luas, pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Jadi jangan menjadi gereja yang hanya sibuk dengan urusan-urusan yang kecil. Jadilah gereja yang berani melangkah, mempersiapkan diri untuk pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Amin. Itulah gereja. Kita lihat coba di dalam Yohanes 14 ayat 12. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadamu, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Silakan kembali. Perhatikan baik-baik ayat ini. Ini adalah janji firman Tuhan. Ketika kita percaya, ketika kita punya iman di dalam Kristus, maka Tuhan akan memampukan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Amin. Jadi kita dipanggil untuk bertumbuh, bersinergi, dan menjangkau. Bertumbuh, bersinergi, menjangkau. Jangan takut untuk bertumbuh, jangan takut untuk bersinergi. Ketika engkau percaya di dalam Kristus, engkau akan dimampukan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar, termasuk di dalam gereja ini.